Banyak mahasiswa mengalami masalah dalam kuliah karena pengelolaan waktu yang tidak baik. Mereka terjebak dalam perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda menyelesaikan tugas. Ya, tentunya dengan berbagai alasan dan juga karena kondisi mereka masing-masing. Berikut ini marilah kita ikuti penuturan beberapa mahasiswa yang pernah mengalami kejadian semacam itu. Saya memang mahasiswa yang suka organisasi. Bahkan organisasi saya saat ini tidak hanya satu. Nah, dengan organisasi saya yang begitu banyak, kadang saya bingung antara mengerjakan tugas kuliah dulu atau saya aktif di kepanitiaan atau mengerjakan tugas-tugas di organisasi. Dan saya memilih untuk mengerjakan tugas di organisasi tersebut. Soalnya ketika di organisasi kan ada deadline-nya, ketika acara juga ada deadline-nya. Sedangkan tugas kan bisa deadline-nya nanti-nanti aja, sehingga saya lebih memilih untuk mengerjakan tugas di organisasi saya terlebih dahulu. HP adalah dunia saya, bahkan sosial media saya tidak bisa lepas darinya. Setiap hari saya membukanya, apalagi ketika saya mau belajar. Sudah membuka laptop nih ya, terus yang kanan pegang HP, scroll-scroll, sosial media, sampai malam, sampai ngantuk, malah belajarnya nggak jadi, terus tugas-tugas malah nggak selesai. Kalau saya kan biasanya kalau hari Minggu itu pasti pulang kan ya, soalnya jarak dari rumah juga nggak terlalu jauh, dan juga orang tua meminta bantuan untuk menjaga dagang. Tapi ya gitu, ketika di rumah saya ya jaga toko, dan juga ya keseringan tuh tidur. Jadi untuk urusan tugas, menurutku dipikir ketika di Malang aja. Saya kerja sambil kuliah. Saya kerja di salah satu kafe. Memang agak kesulitan sih bagi waktunya, karena kalau di tempat kerja sungkan juga mau ngerjain tugas. Biasanya saya memang harus mendahulukan pekerjaan karena tuntutan sama bos. Ya, efeknya ada beberapa tugas kuliah yang harus keteteran. Prokrastinasi adalah salah satu masalah yang sering dialami mahasiswa. Banyak faktor yang dapat memicu prokrastinasi ini. Misalnya gaya hidup, lingkaran pertemanan, tuntutan pekerjaan, dan juga tujuan hidup yang tidak jelas. Hal-hal itu bisa menjadi penyebab utama prokrastinasi. Jika tidak segera diatasi, maka perilaku ini berpotensi menyebabkan kegagalan studi mahasiswa. Tentu sangat disayangkan jika perjuangan panjang menjadi sarjana hancur begitu saja hanya karena perilaku prokrastinasi. Lalu apa yang bisa dilakukan dan perlu diusahakan agar mahasiswa terhindar dari prokrastinasi atau memperbaiki diri dari gangguan prokrastinasi yang dia alami? Hal terpenting yang harus dia lakukan, yang pertama adalah menyadari kondisi diri, menyadari bagaimana dia saat ini, dan coba mengamati diri kalau-kalau pada dirinya muncul ciri-ciri prokrastinasi. Kita bisa menyadari, bisa merasakan apakah pada diri kita sudah muncul ciri-ciri tersebut. Lalu yang kedua, misalnya kita bisa merasakan gejala-gejala itu, apakah kita mulai menunda mengerjakan tugas, ataukah kita lambat dalam bekerja, ataukah mungkin antara rencana dan aktualisasi yang kita lakukan jauh berbeda. Kita merencanakan dengan baik, ternyata realisasinya jauh dari rencana yang sudah kita buat. Atau mungkin kita terjebak pada aktivitas yang lebih kita sukai, dan bukan aktivitas yang harus kita selesaikan. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki diri agar lepas dari prokrastinasi? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, belajarlah mengelola waktu dengan baik. Bagaimana caranya? Aturlah jadwal, buatlah jadwal sebaik mungkin, dan kita harus membagi aktivitas yang prioritas dan aktivitas yang mungkin bisa kita tunda di masa yang akan datang. Intinya adalah dahulukan aktivitas yang lebih penting. Yang kedua, dari jadwal yang sudah dibuat, buatlah catatan rinci
apa kegiatan-kegiatan perkuliahan terutama yang harus diselesaikan segera. Kapan deadline-nya, apa rincian tugasnya, di mana rincian itu akan memandu Anda, memandu kita semua. Dengan rincian tersebut tugas kita bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, fokuskan perhatian kita untuk mengerjakan satu tugas di satu waktu secara tuntas. Jangan mengerjakan 2 tugas atau 3 tugas bersamaan, karena itu biasanya akan membuat konsentrasi kita justru terpecah. Oleh karena itu, segerakan satu tugas diselesaikan di satu waktu dengan perhatian yang sangat terfokus pada tugas tersebut. Baru kemudian lanjutkan pada pekerjaan atau tugas berikutnya. Dan tentunya terkadang kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Hal yang keempat sangat penting untuk Anda lakukan, yaitu belajarlah asertif. Apa itu asertif? Tegas namun santun ketika menolak ajakan teman untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Mungkin kadang-kala Anda diajak teman untuk jalan-jalan ke mall, atau mungkin sekedar nongkrong di kafe. Jika pada saat itu Anda sedang mengerjakan tugas, maka beranilah untuk menolak ajakan itu dengan bahasa yang santun dan mungkin bisa dilakukan di lain waktu ketika tugas kalian sudah selesai. Dan yang kelima, jangan lupa otak manusia itu punya batas. Karena itu, pilih waktu-waktu terbaik di mana kalian tugasnya sudah selesai, gunakan untuk refreshing, berbahagia, meskipun dengan hal-hal yang sederhana. Baiklah saudara sekalian, dengan 5 langkah tadi, saya yakin kalian bisa memetik solusi bagaimana caranya menghadapi atau lepas dari prokrastinasi. Di mana nanti dengan cara-cara tersebut, kalian bisa mencapai keberhasilan akademik yang kalian harapkan. Tetap semangat belajar ya, gunakan waktu sebaik mungkin.